Alhamdulillah para hadirin, di malam hari ini kaulah panjenengan berkumpul dalam acara yang indah, acara yang mulia, acara yang menjadi sebab Nabi Agung Muhammad tersenyum melihat kita semuanya. Yang di acara ini kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di acara ini kita mengucapkan salam kepada Nabi, yang setiap salam dan solawat kaulah panjenengan sampai dan dijawab langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu hal Bapak Ibu yang memang harus kaulah panjenengan yakini, karena ini diperkuat dengan banyaknya dalil dan bahkan menjadi salah satu syarat diterimanya salat kaulah panjenengan. Tiap kita salat Bapak Ibu, ketika tahiyat terakhir kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita baca assalamu alayka, salam kepadamu wahai nabi. Kalau ada orang yang sholat yang dia membacanya assalamu alaihi, maka tidak sah sholatnya. Tapi membacanya assalamu alaika, kalau assalamu alaihi itu artinya salam kepadanya. Tapi kita bacanya assalamu alaika, salam kepadamu, yang seakan-akan kita sedang mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Imam Ghazali bahwasannya di setiap bacaan salat kaulah panjenengan itu hakikatnya Allah menjawab dan Nabi pun juga menjawab. Di saat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi Muhammad itu menjawab salam kaulah panjenengan. Cuman kita tidak bisa dengar para hadirin. Kenapa? Karena kita ini manusia biasa. Kita bukan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang berakidah ahli sunnati wal jamaah wajib untuk meyakini hal itu para hadirin. Nah, sehingga salam dan sholawat kaulah panjenengan di malam hari ini semuanya sampai kepada Nabi kita Muhammad. Terkhusus kita bersolawat kepada Nabi di malam yang mulia. Malam apa niki? Malam Jumat. Malam yang terbaik. Kata Imam Syafi'i niku Bapak Ibu, ada 5 malam yang paling mulia yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang jika siapapun berdoa di 5 malam ini tidak akan pernah tertolak doa-doanya. Yang pertama kata Imam Syafi'i adalah malam 1 Rajab. Kemudian yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat malam hari raya Idul Adha. Dan yang kelima setiap malam Jumat. 5 malam ini malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang kalau panjenengan berdoa tidak akan Allah tolak doa kaulah panjenengan. Sehingga kita pun juga bersyukur di malam hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa bersalawat kepada Nabi di malam yang mulia, dan insya Allah nanti akan ditutup dengan doa yang tidak kita pulang dari majlis ini kecuali semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, kaulah panjenengan berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah satu kewajiban bagi kaulah panjenengan. Kenapa? Karena hanya dengan duduk di majlis-majlis maulid semacam ini kaulah panjenengan saged mendengarkan tentang akhlak indahnya Nabi Muhammad. Kaulah panjenengan saged meniru daripada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya di majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis maulid kita diperdengarkan tentang keadaan hidupnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad bersama istrinya, agar kita bisa mempraktekannya para hadirin. Kalau urusan kenal, saya yakin panjenengan sedaya sampun kenal kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau seandainya kita ditanya siapa nama nabimu, pasti kita akan bisa menjawab nama nabi saya Muhammad. Tapi yang jadi masalah dalam kehidupan kaulah panjenengan niki Bapak Ibu adalah kita yang kenal dengan Nabi ini belum bisa meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Coba kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad para hadirin. Nabi itu dikatakan oleh para istrinya, kalau sudah masuk rumah, Nabi itu menjadi seorang laki-laki yang lembut sekali, seakan-akan tidak pernah marah sama sekali. Padahal Nabi itu para hadirin, kalau sudah di hadapan musuh itu gemeteran lihat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau sudah di hadapan istrinya, setiap istri Nabi yang melihat Nabi Muhammad, mereka akan merasakan ketenangan. Ini juga satu daripada akhlak Nabi yang terkadang perlu kita praktekkan di rumah kita. Kadang awake dhewe niki Pak nggih jujur-jujuran, nggih. Kalau sama tetangga lembutnya luar biasa, sama istri sendiri koyok macan. Nggih napa? Laras sama mboten niku, Bu? Laras nggih. Kalau sama tetangga itu Masya Allah lembut ngoten nggih. Loman nggih. Lek nyawang tetanggine ngoten kok misale klambine suwek-suwek ngoten langsung bergegas beli baju baru dihadiahkan kepada tetangga. Bojone dasre suwek kabeh ra tau ditukokne ngene ngoten. Ini Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk ke dalam rumahnya, Nabi itu para hadirin lembutnya kepada istri luar biasa. Romantisnya Nabi dengan istrinya itu bukan hanya di awal pernikahan seperti kaula panjenengan. Awake dhewe niki romantis sama istri kali ya Allah, lali aku lek nggo bojo nggih. Ketinggalan di pom bensin istrinya nggih. Lah niki para hadirin Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad sampai meninggal harmonis romantis dengan istrinya. Kemudian Nabi itu bapak-bapak kalau di rumah dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Aisyah istri Nabi, wahai Aisyah istrinya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi itu kalau di rumah? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Nabi itu kalau di rumah melakukan daripada pekerjaan rumah tangga. Yaknus. Nabi Muhammad itu menyapu. Cobi, lek awake dhewe kan ora tau nyapu, ngene mboten? Cobi Pak, jenengan eling-eling. Terakhir kali nyekel sapu kapan kira-kira? Pak, terakhir kali nyekel sapu kira-kira kapan? Awal nikah, ngene mboten? Awal-awal baru pernikahan, Masya Allah, ben bojone semakin cintangi karena masih manten anyar megang sapu. Lek sakniki Masya Allah paling anti. Nabi Muhammad dikatakan oleh Sayyidah Aisyah membantu istrinya masak di dapur. Coba kapan kita terakhir kali membantu istri napa niku ngupas bawang? Kira-kira kapan, Pak? Terakhir kali jenengan melok ngoncai bawang ngoten? Paling ya riyen awal-awal nikah atau bahkan tidak pernah sama sekali, nggih. Sing iso namung komentar tok, nggih. Disediakan makanan sama istri sudah lelah, capek mengurusi urusan rumah tangga, masih masakkan kita makanan, dihidangkan kepada kita hanya bisanya ngomentari saja. Iki kata aneh kok kasihin Bu, jenengan apa pengen rabi maneh? Niki kata aneh kok kurang bumbune niki, kok anyep ngeten mboten terasane. Sudah ndak pernah bantu kita ngomentari. Begitulah akhlaknya Nabi. Semuanya ini para hadirin bisa kita dengarkan di majelis-majelisnya Nabi Muhammad semacam ini. Sehingga kalau sudah kita dengarkan daripada kisah-kisahnya Nabi, kita bisa meniru Nabi Muhammad di rumah kita. Jadi Nabi ini para hadirin diperingati maulid Nabi semacam ini bukan hanya sekedar kita hadir pulang kemudian selesai, mboten. Kita hadir di sini memperingati maulid Nabi, mendengarkan nasihat dari para kiai, para ulama, para habaib, pulang ke rumah kita bisa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad itu banyak. Kalau kita katakan para hadirin, oh kita kepingin niru sunnahnya Nabi, mulai dari yang kecil-kecil saja. Jangan berhayal mengamalkan sunnahnya Nabi yang berat-berat, kalau yang kecil saja kadang kita belum bisa istiqomah. Jangan kita berhayal kepingin niru Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak, lek awake dhewe mangan masih pakai tangan kiri. Gitu kan? Mangane sik nganggo tangan kiwa. Gayane niru Nabi Muhammad tahajud sampai kakinya bengkak, ndak bakal bisa, berarti. Mulai yang kecil-kecil dulu. Masuk rumah biasakan ucapkan salam. Yang muda-muda yang masih tinggal sama orang tuanya, masuk rumah ketemu sama bapak ibu, budayakan untuk mencium tangannya bapak ibu dulu.
Ini hal yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad. Nah, kita para hadirin di majelis maulid semacam ini, kita tujuannya ingin menghidupkan sunnah Nabi. Yang saat ini banyak sunnahnya Nabi Muhammad yang mereka umat Islam, umatnya Nabi sendiri justru malah meninggalkannya. Bahkan malah menganggap aneh. Menganggap sunnah-sunnahnya Nabi itu aneh. Wonten sunnahnya Nabi itu napa jenengan kan pakai sarung. Nggih yang bapak-bapak nggih pakai sarung. Sarung itu sunnahnya Nabi. Nabi itu kalau menggunakan pakaian yang di bawah Nabi samahu izaran, Nabi kasih nama izar. Izar itu artinya sarung. Kemudian Nabi itu kalau pakai pakaian yang panjang samahu qamisan, Nabi kasih nama gamis. Ini gamis yang panjang. Yang panjang itu gamis. Kemudian Nabi terkadang pakai hullah. Hullah itu apa ini? Jubah. Ini semuanya adalah sunnahnya Nabi. Kopiah pun juga sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga para hadirin, sekarang ini kan sudah menjadi kebiasaan kalau panjenengan menggunakan pakaian-pakaian ini. Kita pakai dengan tujuan mengamalkan sunnahnya Nabi. Kalau sudah tujuan yang mengamalkan sunnahnya Nabi, maka tidak akan pernah ada rasa malu dalam hati kita untuk memakainya. Nah, kadang kan ada orang itu kalau ke pasar sarungan isin, gitu kan? Bapak lek ape ning pasar ngoten kok sarungan wedi lek digojloki kancane, nggih. Nyapa ning pasar sarungan pe pengajian apa pe blonjo, kan ngoten nggih. Malah saya itu para hadirin kalau ke pasar nggih sarungan, nggih baju kokoan, nggih kopiaan. Malah dulu pernah waktu pulang pondok pesantren niku sama teman-teman ditantang, ayo kalau kamu memang benar-benar santri, ayo kita ke mall di Surabaya, ke mall pakai gamis. Coba ditantang ning mall pakai gamis. Ya pasti masuk mall ya pasti jadi tontonan gitu kan. Tapi kita percaya diri, kenapa ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk para hadirin banyak sunnah yang dilupakan lagi. Saat ini seperti kalau di majelis-majelis maulid semacam ini. Okay. Tadi ada panitia yang naik ke atas panggung bawa dupa, gitu kan? Bawa dupa. Niku banyak orang itu yang kalau mau pengajian sama saya, termasuk beberapa waktu yang lalu, itu pesan datang panitia, pesan datang pejuang, tolong Pak Haji mangke HBP ra usah bakar dupo. Nah, karena masyarakat sini nganggapnya koyok dukun. Nah, nganggapnya ini adalah hal yang aneh, belum terbiasa. Justru karena ini banyak ditinggalkan, akhirnya tidak terbiasa para hadirin. Makanya sunnah bakar dupa itu sunnahnya Nabi. Sayyidina Abdullah ibn Amr. Sayyidina Abdullah bin Amr itu kalau bakar dupa istajmara bi uluwah. Sayyidina Abdullah bin Amr itu bakar dupanya pakai uluwah. Uluwah itu kayu gaharu. Nah, nanti dibakar, kayu gaharu itu kayu cendana lek dirasut yang Indonesia niku. Kalau dibakar wangi. Dibakar di atas bara api, kemudian beliau mengatakan seperti ini, setelah keluar aroma yang harum, beliau katakan hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastajmir. Beginilah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membakar wangi-wangian. Berarti dupa itu asalnya sunnahnya Nabi. Karena kalau panjenengan umatnya Nabi Muhammad banyak meninggalkan sunnah ini, akhirnya sampai sunnah ini identiknya dengan dukun. Padahal dukun sing niru Nabi Muhammad. Dukun yang niru daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Tapi karena umatnya Nabi yang banyak meninggalkannya, akhirnya malah dijadikan satu tanda atau satu ciri khasnya dukun daripada ciri khasnya majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para hadirin, kenapa Nabi bakar dupa itu? Karena malaikat itu senang di tempat-tempat yang wangi. Malaikat itu paling tidak suka berdiam di tempat yang busuk para hadirin. Nah, sehingga disunnahkan kita untuk menjadikan tempat di mana kita berada semuanya wangi. Di rumah wangi, di kendaraan pun juga wangi. Makanya wonten parfum-parfum itu juga bisa kita niati untuk mengamalkan daripada sunnahnya Nabi, kersane malaikat mau mendekat kepada kita. Sebaliknya malaikat tidak suka dengan bau yang busuk. Rumah yang ada aroma yang busuk, malaikat tidak mau mendekat ke rumah itu para hadirin.
Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, ayo kita bakar bukhur, kita bakar dupa, atau kita pakai wangi-wangian. Tujuannya untuk supaya menjadikan betah malaikat di tempat kita berada. Kalau sudah malaikat betah para hadirin, setiap kita doa kok malaikat mengaminkan, maka doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki semua sunnah-sunnah ini para hadirin banyak sekali dilupakan oleh orang zaman sekarang, apalagi di kota-kota besar. Di kota-kota besar itu sunnahnya Nabi sudah hampir punah para hadirin. Misal apa? Niki sudah mulai masuk, saya lihat sudah mulai masuk ke kabupaten-kabupaten. Kebiasaan buruk yang sering saya suarakan ini apa biasanya? Kondangan. Waktu walimahan. Itu kalau di kota-kota besar itu biasanya nyewa gedung. Nanti di situ makanannya pakai prasmanan, tapi mboten disediakan kursi. Sehingga orang yang makan itu sambil berdiri. Dan ini pernah satu hari saya diundang di acara walimahan ceramah para hadirin, saya lihat di acara itu tidak disediakan kursi. Jadi ceramahnya otomatis ya orang-orang itu dengarkan sambil berdiri, sambil makan. Itu hati saya sudah mulai panas. Karena hukum menghadiri majelis walimah itu atau acara walimah itu diperbolehkan dengan syarat jika ada kemungkaran kita harus mengatakan atau kita harus merubah kemungkaran itu. Kemudian ceramah sebentar, makan para hadirin, saya duduk di lantai. Saya duduk di lantai, langsung deplok ngoten mawon. Wah, itu panitia bingung sedaya. Wah, Habib kok lu nggone ning ngisor ngoten. Setelah bingung saya tegur. Kenapa saya duduk di sini? Karena saya kan dihidangkan makanan, saya harus makan. Karena saya makan, saya harus duduk untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ini salah ini. Ngadakan acara tidak disediakan kursi seperti ini, jamaah semuanya makannya berdiri. Ini adalah satu hal yang salah. Satu hal yang menyalahi sunnahnya Nabi. Sedangkan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku kata Nabi Muhammad. Tapi kita di dalam acara nikah menyalahi sunnahnya Nabi Muhammad. Inilah penyebab kenapa pernikahan orang-orang di akhir zaman yang mereka tidak mau menghidupkan sunnahnya Nabi tidak diberkahi pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mulai banyak para hadirin. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada acara seperti Tulung Agung. Pernikahan di gedung tidak disediakan makanan, saya diundang. Saya sudah tahu ini apa acara akan di gedung ini, saya perhatikan. Oh ternyata saya dengar kabar tidak disediakan kursi, tidak hadir. Tidak hadir. Padahal menghadiri undangan walimah itu menjadi satu kewajiban dengan syarat tidak ada kemungkaran. Tapi karena saya lihat ada kemungkaran, saya tidak hadir para hadir. Nah ini sunnah-sunnahnya Nabi yang banyak ditinggalkan oleh umat sekarang. Nah kenapa kita harus seperti itu? Nabi katakan dalam hadis para hadirin. Kita tutup dengan satu hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sayyidina Abdullah itu sahabat, ayahnya juga sahabat. Bahkan Sayyidina Abdullah niki Bapak Ibu, Sayyidina Abdullah ini masuk Islam dulu daripada ayahnya. Jadi Sayyidina Abdullah masuk Islam baru disusul dengan ayahnya Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As karena masuk Islamnya lebih awal daripada ayahnya, sehingga Rasulullah itu cintanya sama Sayyidina Abdullah bin Amr ini luar biasa. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah bin Amr termasuk seorang sahabat yang ahli ibadah, paling remen niru sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Cuman pernah diceritakan para hadirin, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu paling anti kalau membuang waktunya selain untuk ibadah. Sehingga pernah satu hari dipaksa nikah sama ayahnya. Sayyidina Abdullah bin Amr ini susah nikah, tidak mau nikah. Tidak pernah mikir nikah. Sampai akhirnya dipaksa nikah sama ayahnya. Menikahlah dengan seorang perempuan. Kenapa kok Sayyidina Abdullah tidak mau nikah? Karena tiap hari isinya ibadah terus. Dipaksa nikah sama ayahnya, akhirnya di saat itu pun Sayyidina Abdullah bin Amr bin As nurut sama ayahnya, menikah para hadirin malam pertama. Malam pertama yang kebanyakan kemanten itu berbahagia, dua pasangan itu berbahagia. Ini para hadirin, Sayyidina Amr bin As sebagai ayah itu penasaran. Ki Abdullah ini kira-kira dinikahkan mau datangi istrinya atau tidak ya?
Akhirnya besok paginya Sayyidina Amr bin As tanya kepada menantunya, istrinya Abdullah nih, ditanya, wahai menantuku, gimana suamimu semalam? Gimana suamimu semalam? Apa jawaban istrinya Sayyidina Abdullah? Wahai ayahku, aku tidak pernah melihat orang yang mulai dari ba'dal isya di atas sejadah sampai subuh. Coba, malam pertama ini ibadah tok. Istrinya tidak disentuh sama sekali para hadirin. Akhirnya gregetan nih Sayyidina Amr ini. Sayyidina Amr sebagai ayah ki nikah nih lah kok malah dianggur nih bojone ngene kan. Akhirnya gregetan. Sudah ayo Abdullah ikut apa namanya abah ke Rasulullah. Akhirnya diajak ke Rasulullah. Diceritakan, ya Rasulullah, jenengan nasihati nih ke Abdullah. Sudah saya nikahkan, lah kok ternyata istrinya tidak pernah disentuh ya Rasulullah. Ibadah terus, ngaji terus, sholat terus, istrinya tidak pernah disentuh. Kemudian Rasulullah sambil tersenyum menasihati Sayyidina Abdullah, ya Abdullah, atasuman nahar, kalau siang hari apakah kamu puasa? Naam ya Rasulullah. Kalau malam hari apakah kamu tahajud? Naam ya Rasulullah. Apakah kamu juga sedekah? Naam ya Rasulullah. Ya Abdullah, aku ini setiap siang juga puasa. Malam aku juga tahajud, sedekah aku juga sedekah. Wa amma sunnisa, tapi aku juga mendatangi istriku wahai Abdullah. Karena apa? Menikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku wahai Abdullah, dan orang yang tidak suka dengan sunnahku berarti dia bukan dari golonganku. Dengar kata bukan dari golonganku, langsung Sayyidina Abdullah itu ketakutan para hadirin. Semenjak itu mau menyentuh istrinya akhirnya. Ini Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, luar biasa, seorang sahabat yang ahli ibadah, yang beliau mengatakan di dalam satu makalahnya bahwasannya lebih baik, kata beliau, kita itu nangis sekali saja. Lebih baik kita nangis sekali aja karena takut kepada Allah daripada kita berinfak 1000 dinar. Daripada kita berinfak 1000 dinar, saking pentingnya menangis karena Allah. Sehingga tiap hari kerjanya nangis, tiap hari kerjanya ngaji Quran, tiap hari kerjanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul berkata, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak dianggap beriman oleh Allah. Kaulah panjenengan niki kata Nabi, tidak dianggap beriman oleh Allah kecuali semua daripada apa yang tergerak oleh hati kita, semua aktivitas kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin, kita wajib untuk menghidupkan sunnahnya Nabi. Tidak akan bisa menghidupkan sunnahnya Nabi lek kaulah panjenengan tidak mau hadir di majelisnya para ulama, tidak mau duduk bersama para ulama. Oleh karena itu para hadirin, kami himbau panjenengan sedaya dan diri kami yang gemar untuk duduk di majelis taklim. Kalau di Masjid Baitul Karim niki wonten rutinan kali para ustaz, para kiai, jenengan hadir ngaji. Hukumnya wajib. Yang ngaji, yang mau belajar dan menjadikan dirinya sebagai seorang santri selamanya, maka akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang jamin Nabi. Kata Nabi Muhammad, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sungguhnya Allah itu menjamin rizkinya para talibul ilm. Allah itu menjamin rizkinya para santri. Loh Pip, saya ini kan sudah sepuh. Kalau santri itu tidak ada kata sepuh para hadirin. Maziltu taliban, kita selamanya santri. Selagi kita mau berguru kepada para ulama, para kiai, kita akan masuk kategori santri. Kalau sudah santri para hadirin, rezeki kita akan diberikan tambahan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat para ulama-ulama kita, para santri-santri kita, ya. Mereka para ulama, para kiai kita, para hadirin bangun pondok pesantren dengan tanah yang luas, bangunan yang tinggi-tinggi. Padahal mereka para ulama, para kiai terkadang mereka fokus dengan dakwah, fokus dengan ngajar, tapi Allah berikan semuanya. Ada orang di antara kaulah panjenengan yang mungkin bukan santri, kita kerja tiap hari mulai pagi sampai malam, bangun satu rumah saja susahnya minta ampun. Gimana?
Bangun satu rumah susahnya minta ampun. Sehingga kuncinya berguru. Kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika ditanya sama santrinya, "Ya Imam, saya ini kenapa sih hidupnya kok miskin terus?" Apa kata Imam Haddad? Kata beliau, "Khudil kitab watlubil ilm." Ambil bukumu, ambil kitabmu, duduk di majelis ilmu. Allah akan berikan rizki yang lancar kepadamu. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga yang hadir di malam hari ini tidak kita pulang kecuali kita akan lebih semangat mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Tidak kita pulang dari sini kecuali kita semangat untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu semangat duduk di majelisnya para ulama, sehingga Allah akan jamin rezeki kita, Allah akan lancarkan rezeki kita, dan Allah akan kabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.